Shalom, selamat beribadah. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku nyanyian nomor 2, 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia diambil dari RPP bab 3 pasal 1a dan b dan bab 4 nomor 4 akan saya bacakan buat kita. Bentuk pelanggaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Berdasarkan pemahaman akan firman Allah dalam Alkitab dan Konvensi Gereja Huria Kristen Batak Protestan, semakin jelas bagi kita mengenai berbagai bentuk pelanggaran yang harus dihindari. Pada saat kematian, majelis jemaat harus benar-benar melakukan penggembalaan untuk menuntun jemaat atas pengharapan akan kebangkitan bagi orang yang meninggal. Karena kemenangan Kristus, setiap kali ada yang kemalangan,
Dengan demikian kita menggembalakan jemaat agar mereka tidak terbawa kepada kekafiran. Kita harus mengingatkan warga jemaat mengenal arti dari peringatan akan orang yang telah meninggal. A. Pada hakikatnya setiap orang akan meninggal. B. Tujuan akhir hidup kita adalah di sorga. C. Iman yang teguh adalah dasar kita untuk hidup berpengharapan. D. Kematian telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Hal-hal yang perlu diingat pada saat ada jemaat yang meninggal. A. Yang tidak diperkenankan. 1. Membagikan daging mentah sebelum jenazah diberangkatkan ke penguburan pada acara meninggalnya orang tua. 2. Mengadakan upacara mengutuk arwah orang yang meninggal bagi seorang yang tidak mempunyai keturunan atau pada saat kematian seorang anak tunggal namun belum sempat kawin. Yang ketiga, menabur garam ke dalam peti jenazah atau melangkahi jenazah. Tuhan sudah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran yang bersumber dari orang yang telah meninggal. Yang keempat, majelis tidak diperkenankan mengadakan upacara penguburan menurut agenda Huria Kristen Batak Protestan kepada orang yang mati bunuh diri, kecuali karena yang bersangkutan mengidap sakit jiwa atau karena sakit ayan. Tetapi keluarga yang ditinggal harus diberi penghiburan. B. Hal-hal yang perlu diawasi. 1. Keluarga anggota jemaat yang meninggal dunia perlu diingatkan supaya jangan terjadi lagi hal-hal yang bersifat animisme sebagaimana layaknya orang yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, warga jemaat yang membersihkan kuburan atau pada saat ziarah supaya tetap ingat bahwa kematian orang percaya tidak dapat dipisahkan dari kematian dan kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kematian manusia. Oleh sebab itu tidak boleh terjadi. 21. Mengucapkan pesan-pesan. 22. Mencuci muka selain karena ingin membersihkan air mata dari wajah. 23. Membawa makanan kesukaan orang yang meninggal tersebut semasa hidupnya. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya. Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini agar kemampuan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel buat kita pada minggu ini diambil dari Mazmur pasal 125, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita baca secara responsoria, tetapi ayat kelima nanti kita bersama-sama membacanya. Nyanyian ziarah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus
Tetapi orang-orang yang menyimpang di jalan yang berbelit, kiranya Tuhan menjinakkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Inahana.
Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Kami bacakan warta pelayanan Minggu tanggal 8 September 2024. Bagian pertama, nama Minggu. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-15 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, dengan topik minggu, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Bagian yang kedua, informasi pelayanan umum. Yang pertama, pengkhotbah tamu. Pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024, di ibadah pukul 6 WIB, yang akan melayankan firman Tuhan adalah Pendeta Mauli H. Aritonang STH, Pendeta Resort HKBP Balikpapan Utara. Segenap jemaat, parhalado dan full-timer mengucapkan terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta Mauli H. Aritonang STH. Yang kedua, persembahan untuk pembangunan. Hari ini, Minggu, tanggal 8 September 2024, kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan rumah dan kantor Huria setelah khotbah menggunakan amplop yang telah disediakan. Sedangkan pilihan 1A, 1B, dan pilihan 2 diserahkan sebelum khotbah. Yang ketiga, konven pelayan penuh waktu. Pada hari Senin tanggal 9 September 2024 diadakan konven pelayan penuh waktu bertempat di HKBP Perumnas Tangerang, masuk pukul 10 WIB. Yang keempat, tukar mimbar resort. Pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 yang melayani ibadah pukul 11 WIB adalah Pendeta Witman Marpaung SDH, Pendeta Fungsional HKBP Gria Dadap, dan Inang Bibelfro Bertauli Hutauruk akan melayani di HKBP Immanuel Metro Permata, dan kita akan mengumpulkan persembahan untuk Distrik 21 Banten. Yang kelima, latihan gabungan pagelaran budaya Nusantara. Pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 pukul 20 WIB akan diadakan latihan gabungan pagelaran budaya Nusantara. Untuk itu diminta kepada seluruh kategorial untuk datang mengikuti latihan tersebut. Yang keenam, pendaftaran sidi khusus. Pendaftaran katekisasi sidi khusus kepada jemaat dewasa atau usia 21 tahun ke atas dan yang bekerja di luar kota mulai tanggal 2 September sampai dengan tanggal 14 September 2024. Bagi jemaat yang mau mendaftar bisa langsung datang ke kantor gereja. Yang ketujuh, warta pemberkatan nikah. A. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Immanuel Nelson Sinaga, putra dari Oloan Fernando Sinaga dan Ibu Saurma N. Pardosi, Jemaat HKBP Sarudik, Resort Sarudik, Distrik 9 Sibolga, dengan Yuni Betty Mariani Simamora, putri dari Bapak John Peter Simamora dan Ibu Relita Heroste M. Pakpahan, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari Week 4. Telah melaksanakan Partu Polon pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 di HKBP Sarudik, Resort Sarudik. B. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Stephen Immanuel Simanjuntak, putra dari Bapak James Simanjuntak dan Ibu Siti Rosiana Tampubolon, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari Week 36,
dengan Riri Hasiana Purba, putri dari Bapak Situa Zainal Purba dan Ibu Fortuna Yanti Tampu Bolon, Jemaat HKBP Kodia Tangerang Resort Bonang Indah, telah melaksanakan patupolon pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024 di HKBP Kodia Tangerang Resort Bonang Indah. Perbekatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. C. Warta yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah Rizky Immanuel Nadabdab, putra dari Bapak J. Nadabdab almarhum, dan Ibu Situa Eva Elfrida Siahaan, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WIK 33, dengan Yunika Butar-Butar, putri dari Bapak Panahatan Butar-Butar, dan Ibu Situa Nurasima Panggabean, Resort HKBP, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WIK 29, telah melaksanakan patupolon pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pernikahan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Yang kedelapan, jemaat baru. Pada hari ini, Minggu tanggal 8 September 2024, telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota. A. Saudari Santri Novalina Simbolon, jemaat perseorangan, yang menerima peneguhan sidi pada tanggal 9 Juni 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Alamat Perumahan Taman Cibodas dari WIK 21, NRJ 1760. B. Bapak Hengki Pakpahan dan Ibu Aprilia Sasmawati Simamora dari HKBP Lumbanjulu, Resort Lumbanjulu, Distrik 4 Toba. Alamat Jalan Al-Muhajirin 9, RT 5 RW 10, Tanah Tinggi, WIK 2, NRJ 1761. C. Bapak Ariski Purba dan Ibu Debi Nelly Manurung, jemaat daftar ulang, yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Pospel Afdeling 6 Kalda, Resort Judika, Kabun, Distrik 22 Riau. Alamat Jalan Al-Muhajirin 4, RT 2, RW 10, Tanah Tinggi, WIK 30, NRJ 1762. D. Bapak Jonathan Christian Simatupang dan Ibu Dona Angelina Siringoringo, jemaat daftar ulang, yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Alamat Jalan Mahoni 1, nomor 72, Taman Royal 1, Tangerang, WIK 34, NRJ 1763. E. Bapak Alfred David Saragi dan Ibu Sumarni Elfrida Sianipar, jemaat daftar ulang, yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Alamat Jalan Raja Wali 3, Blok KA 2, nomor 8, Gria Sangyang Mas, WIK 19, NRJ 1764. Yang kesembilan, jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu, tanggal 8 September 2024, telah pindah huria keluarga Bapak Seven Sihite dan Ibu Rasmaida Siringoringo, beserta 1 orang anak dari WIK 24 ke HKBP Hatopan, Resort Hatopan, Distrik 10, Medan Aceh. Bagian yang ketiga, koinonia atau pelayanan persekutuan. Yang pertama, kunjungan rohani. Pada hari Jumat
sampai dengan hari Senin tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 September 2024, Punguan Ina Kamis HKBP Tangerang Kota mengadakan kunjungan rohani ke HKBP Ambarita, Panti Hepata, dan Panti Elim yang didampingi oleh Inang Bibel Pro Bertauli Hutawuruk. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan mereka dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, pertangyangan Seksi AMA. Pertangyangan Seksi AMA HKBP Tangerang Kota akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 pukul 19.30 WIB bertempat di Sopo Saroha. Dimohon kehadiran semua punguan AMA Huria, AMA Cantata Gloria, dan semua AMA dari setiap WIK untuk menghadiri pertangyangan tersebut. Yang bertugas liturgis dari WIK 2, doa syafaat dari WIK 3, petugas persembahan dari WIK 1 dan WIK 37, persembahan pujian dari Kor AMA Huria, dan yang menyediakan konsumsi dari WIK 8, WIK 23, dan WIK 36. Yang ketiga, Seksi Lansia. Dalam rangka persiapan perayaan Natal Seksi Lansia HKBP Tangerang Kota, dimohon kepada amang inang lansia yang ada di masing-masing WIK agar mendaftarkan diri melalui Sintua WIK-nya. Yang keempat, Seksi Pemuda. Bagian A, Pemuda HKBP Tangerang Kota mendapat juara 3 pertandingan badminton dalam rangka Parheheon Pemuda HKBP Kramat Jati. B, Seksi Pemuda HKBP Tangerang Kota akan mengikuti pertandingan futsal dalam rangka Parheheon Pemuda HKBP Rogate. C, Sabtu tanggal 7 September 2024, Pemuda HKBP Tangerang Kota telah mengikuti acara ibadah gabungan Naposo HKBP Distrik 21 Banten bertempat di HKBP Binong Permai. Yang kelima, Punguan AMA Cantata Gloria. A, hari ini Minggu tanggal 8 September 2024, Punguan AMA Cantata Gloria mengadakan kunjungan ke pos permingguan Jayanti dipimpin oleh Amang Pendeta Sabar M. Simanulang SPD. Tuhan memberkati persekutuan umatnya. B, pada hari Minggu sampai dengan hari Senin tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 September 2024, Punguan AMA Cantata Gloria akan melaksanakan retreat ke Pondok Kapili Resort Bogor yang dipimpin oleh Amang Pendeta Sabar M. Simanulang SPD. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan mereka dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 6. Ucapan selamat dan doa. Full-timer, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita angkat pujian bagi Tuhan, sekaligus kita menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Yesus.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan dalam ibadah kita diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-7, dimulai dari ayat 24 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semua. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan. Topiknya, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dijadikannya baik menurut firman Tuhan ini? Kabar sukacita sangat banyak.
tatkala kita tadi membacanya dan juga merenungkannya. Salah satu yang boleh saya lihat yang dijadikannya baik atau yang pertama adalah Tuhan merombak atau meruntuhkan jiwa eksklusivisme atau pembeda-bedaan, benteng-benteng yang membeda-bedakan manusia itu diruntuhkan. Kalau bahasa Indonesia sekarang, partikularisme atau semua hal yang dianggap membeda-bedakan Tuhan runtuhkan. Sangat sedih jika ada misalnya satu orang dalam persekutuan menjadi dihindari, boleh karena warna kulitnya, mungkin juga karena kumalnya, mungkin juga karena kesuku bangsaannya, dan kemudian dia tidak dianggap menjadi teman sesama. Yang lain boleh berkumpul bersorak dengan kompaknya, tapi dia tersingkir tanpa dirindukannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, orang Tirus, orang Sirofenisia, kalau kita lihat di peta Palestina itu, tahu Kanan dan sekitarnya itu ada di sebelah utara. Setelah tanah Israel yang dibagi oleh Joshua menurut suku-suku Ruben sampai Benjamin, mereka menganggap diri manusia yang lebih kudus dibandingkan dengan tetangganya, apalagi setelah pembuangan Babel. Ada yang disebut dengan hukum Levirat, hukum kekudusan, melarang mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain karena dianggap perkawinan campur sebelumnya telah merusak mereka, membawa penyembahan berhala. Dan itu yang paling mengerikan dalam peristiwa Ahab dan Izebel, karena Izebel itu juga adalah perempuan dari Sirofenisia. Maka keturunannya nanti dipunahkan oleh Jehu, disuruh Tuhan, dilanjutkan oleh Nabi Elisa, dinasti Omri namanya. Maka sesudah pembuangan Babel ada gerakan itu. Dan kemudian sebenarnya dalam perjanjian lama juga sudah ada gerakan untuk bahwa sebenarnya bukan di situ persoalannya, bukan bangsanya yang menjadi disingkirkan, bukan orangnya yang menjadi disingkirkan. Yang disingkirkan adalah penyembahan berhalanya sebenarnya. Maka nanti di Alkitab kita ada yang diangkat bagaimana seorang wanita Moab yang hatinya lebih baik, lebih luar biasa bahkan dibandingkan secara umum orang-orang Israel pada zamannya, itulah Rut. Bagaimana Tuhan mengasihi meskipun berbeda, harus dikabarkan kabar baik. Padahal orang Israel diwakili oleh Nabi Yunus menganggap tidak perlu mengabarkan Injil ke sana. Tapi Tuhan mengharuskan, dan tatkala dia menolak harus dimakan ikan 3 hari, maka Ninive juga bertobat.
konteks nas kita, Yesus menyampaikan bahwa keselamatan itu adalah untuk seluruh bumi dan seluruh umat manusia. Universalisasi penyelamatan. Dan itu jugalah yang sampai kepada kita. Orang-orang Batak itu harus diselamatkan meskipun dia jauh di pedalaman. Meskipun harus melewati gunung-gunung dan lembah yang sangat terjal. Jalan hampir tidak ada. Tapi Yesus datang. Yesus datang ke daerah Tirus. Yesus datang ke daerah Sirofenisia. Maka batas-batas tadi, sekat-sekat tadi diruntuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus sudah datang. Dan kita sebenarnya sudah disuruh untuk meruntuhkan sekat-sekat itu. Saya masih mendengar, dan ini pergumulan kita bersama Bapak Ibu, apalagi bapak-bapak. Saya masih mendengarnya juga saya sedih sebenarnya. Saya pernah mendengar memang keluhan dari seseorang. Tidak boleh, katanya Raja Adat, seorang pria, karena dia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya punya putri. Menyedihkan sekali. Kalau kita masih menganggap bahwa lebih hina keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, atau menjadi lebih hina keluarga yang dipersatukan Tuhan tapi tidak melahirkan anak putra pun putri, di mana hidup bergerejanya? Di hadapan Yesus Kristus Tuhan kita semua manusia sama. Itu sebabnya sekat-sekat itu telah diruntuhkan. Jadi perjuangan iman kita, Bapak, Ibu, Saudaraku, masih dalam proses itu. Kita masih bertanding sekarang menuju Kristen yang benar. Kita proses menjadi Kristen yang sebenarnya. Dalam kehidupan orang-orang Batak, satu sekat yang telah diruntuhkan adalah tangga genap dan tangga ganjil. Partangga gonop dok partangga ganjil. Adong pinop, ada keturunan raja, ada keturunan budak. Keturunan budak itu sebelum Injil terus menerus, gak bisa berubah. Mungkin sampai 10 generasi kalau udah budak lah terus. Keturunan raja lah terus. Di dalam nama Yesus kita semua menjadi keturunan raja, putra raja dan anak raja, Bapak, Ibu, Saudaraku. Sudah bisakah kita melihat bahwa semua manusia itu sama? Dan itu sebenarnya sudah lama menjadi ratap tangis manusia. Orang-orang Batak sebenarnya. Hanya generasi muda enggak pernah lagi mendengar itu. Bukankah itu tangisan yang paling mengerikan dalam kisah si Borutubaga dan si Borobudulan? Saya aja menangis mendengar itu. Pangeololmi solu na ditongani tao molo mate amatai boru
Itu lubang dia maholau. Kalau mati ayahnya, belum mati aja ayahnya, dia udah, mau kemana saya? Habis. Padahal kita semua orang-orang percaya telah diangkat Tuhan menjadi ayah bagi orang lain, menjadi ibu bagi orang lain. Itu sebabnya gereja kita mendirikan panti asuhan Elim itu. Supaya yang tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu. Oleh gereja menjadi mempunyai bapak dan menjadi ibu. Punya ibu. Disitulah proses penyembuhan itu. Supaya mereka-mereka yang selama ini disingkirkan dan dianggap menjadi manusia nomor 2. Karena mereka cacat, karena mereka tuli dan buta. Maka dalam firman Tuhan oleh gereja, maka berdirilah Efata seperti teks ini. Terbukalah. Itulah yang berdiri sekarang di Lagu Boti sana, di kampung halaman kita. Efata, terbukalah. Bapak, Ibu, Saudara, hancurkanlah sekat-sekat itu. Penganggapan manusia itu dibeda-bedakan secara diskriminasi. Buanglah itu. Politik apartheid di Afrika Utara udah runtuh. Di Tanah Batak lebih dulu runtuh. Karena Injil. Bapak, Ibu, Saudaraku, runtuhkanlah itu. Jangan lagi nanti ada, karena saudaranya tidak mempunyai anak laki-laki, ada anak perempuan, diambil tanahnya. Diusir dari rumahnya. Kalau masih ada seperti itu, Kristen apa kita? Biarlah itu menjadi miliknya. Kalau perlu, kita bantu mereka. Apakah itu yang menjadi harus kita harapkan? Kita tidak bisa mengharapkan dari Tuhan yang lebih banyak dari situ. Kita sudah sembuh dan telah diberikan lebih banyak, Bapak, Ibu, Saudara. Karena hanya dengan itu kita sembuh. Tidak ada lagi yang menderita dan menangis. Dan dasarnya adalah firman Tuhan. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara. Kabar baik yang kedua adalah dalam firman Tuhan di sini, bawalah semua sedu-sedanmu kepadanya. Bawalah pergumulanmu kepadanya, Yesus sudah datang. Yesus tidak memilih tempat-tempat tertentu. Di lorong ataupun di mana kita berada, umat HKBP Tangerang Kota, dari week 1 sampai week 37, sampai ke Jayanti sana. Di jalan manapun kita, di gang manapun kita, Yesus mau datang dan udah datang. Dia di sana. Dia mengetuk, tapi bukalah pintu rumah kita. Dengarlah Bapak Ibu, dia datang. Di sini disampaikan bagaimana perhatian yang luar biasa dari seorang ibu. Karena pergumulannya, Yesus datang dengan diam-diam dan mencoba merahasiakan kedatangannya. Tapi dalam ayat 25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Dan kemudian dalam nats berikutnya, dalam ayat 32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Kita datang. Sangat menarik
dalam satu kunjungan pastoral kepada seorang jemaat, dia bersaksi seperti ini. Karena Bapak Pendeta katanya, ada orang yang sakit. Kemudian saya berdoa dalam nama Yesus. Dia sembuh. Anggota jemaat. Saya berdoa dalam nama Yesus. Dan kemudian dia sembuh. Berarti sebenarnya tidak harus kepada pendeta. Yang harus ada adalah iman itu. Dia datang. Kalau dalam teks ini, dia datang, bahkan orang yang belum beriman sebelumnya, tapi dia tahu dan mengimani ada seorang yang bernama Yesus yang mampu menyembuhkan. Dia datang bersujud dan menyembah. Memberitahu anaknya sakit dan dia memohon disembuhkan. Disembuhkan Yesus juga. Apakah itu hanya berlaku pada zaman Yesus? Dalam Yesus yang historis itu yang ada bersama-sama dengan umatnya dalam bentuk tubuh dan juga secara rohania. Realitanya tidak hanya pada waktu itu, tidak hanya pada waktu zaman Yesus tahun 33 itu, tapi juga sekarang. Dan betul memang dalam semua kisah penyembuhan beragam juga yang Yesus lakukan untuk kesembuhan itu. Ada yang hanya dengan firman, bangkitlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah, kepada seorang di tepi kolam Bethesda itu. Tapi ada juga diambil tanah dan kemudian ditempelkan kepada matanya, dajatnya berarti. Kalau penafsir membahasakan mengganti pupil matanya. Dalam nas ini dia pegang telinganya, dimasukkan jarinya. Dan kemudian ada zat dari dirinya, diambil ludahnya, dipegang lidahnya. Mau diberitahukan berbagai cara. Banyak caranya menyembuhkan. Kita meminta mujizat darinya. Entah di rumah sakit kita meminta Tuhan memberkati obat-obatan itu dalam iman kita. Operasi itu dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara, seberat apapun penyakit dari yang kita kasihi, atau kita mungkin yang ada sekarang hadir di sini rawat jalan, tetaplah yakini Tuhan itu. 100 kali meminta tidak cukup, mungkin dibutuhkan 1000 kali tanpa pernah jemu berharap. Jangan pernah berhenti. Dan tetaplah datang dengan rendah hati. Jangan karena sudah berdoa 100 kali, bagaimana ini Yesus ini, udah berdoa 100 kali, enggak ada jawabannya. Enggak ada kali itu, mujizat itu. Jangan-jangan itu hanya cerita aja yang enggak benar. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang ditantang, bagaimana kalau kata-kata Yesus ini dikatakan Yesus kepada saya atau Bapak Ibu Saudara? Adik-adikku muda-mudi dan remaja,
Apalagi orang Batak ini mudah tersinggung kalau dikatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu binatang haram dalam agama Yahudi. Perempuan Sirofanisia itu karena bukan orang beriman, dianggap tidak kudus dan haram. Sejajar dengan itu. Itu anggapan orang Yahudi. Tapi perempuan itu enggak berkata kejam kali. Enggak usah pun sembuh. Menghina banget. Kalau kepada kita mungkin dikatakan seperti itu, mungkin akan pulang. Bagaimana Pak, Ibu? Akai nanami. Kita mungkin akan pulang. Masa bisa makan dengan anjing? Yesus mencoba merendahkan, tapi yang kita lihat perempuan itu, dia bukan hanya sejajar, dia buat lebih rendah lagi. Udah di sini buat Yesus, dia buat rendah lagi. Wih, itu iman yang luar biasa. Sudah seperti itukah iman kita sekarang? Dalam perempuan Sirofenisia didapati Yesus iman seperti itu. Kita menarik ini. Ini perempuan ini di samping rendah hati, cerdas juga. Jawabannya bijaksana luar biasa. Yesus membuat perumpamaan, dia juga menjawab dengan pemahaman yang seimbang dengan itu. Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak itu. Sisa-sisanya pun samaku. Yang terbuang-buang itu pun samaku Tuhan, kasihlah. Ini udah melebihi datang dengan tangisan, tapi betul-betul merendahkan dirinya, menganggap dirinya tidak ada di hadapan Tuhan itu, demi yang dirindukannya. Maka Yesus mau menyampaikannya juga kepada orang-orang Israel pada waktu itu, melalui semua perbincangan ini. Bahwa keselamatan itu untuk semuanya. Kata Yesus, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bapak, Ibu, Saudara, adakah setan yang merasuk hati kita sekarang atau anak-anak kita? Di sini ada dua macam penyakit. Ada penyakit secara ilmu kedokteran dapat diverifikasi tubuhnya, fisik, tuli, dan juga bisu. Tapi kalau penyakit dirasuk setan sekarang di mana ada jual obatnya di apotik, Bapak Ibu? Nanti pergi ke apotik. Putriku sedang dirasuk setan. Bu, ada yang penjual di situ. Kasih dulu obatnya. Tapi adakah sekarang manusia yang dirasuk setan? Banyak. Kebiasaan-kebiasaan karakter yang jahat. Kalau kita baca di handphone kita kan, di YouTube itu banyak kata-kata kotor di situ. Mengerikan sekali.
Bukankah itu juga yang udah diresok setan, kesetanan? Kalau ada anak-anak sekarang nggak mau lagi mendengar nasihat orang tuanya, membentak-bentak orang tuanya, itu juga udah kesetanan juga itu. Kebiasaannya yang tidak baik diingatkan melawan lagi. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita jadi menyerah, udah biarlah di situ. Udah dia pilih jalan yang sesat. Gak bisa lagi dan kita menyerah. Tapi firman Tuhan ini berkata kepada kita, masih ada jalan yang terbuka. Bawa. Putrinya yang dirasuk setan itu kan gak ikut di sini. Tapi dengan iman orang tuanya dia bisa sembuh juga ternyata. Bertobat dia. Pulang-pulang anaknya udah menjadi baik, santun lagi, hormat lagi. Dia tuju lagi cita-citanya. Kembali bertobat dia kepada jalan yang benar. Kalau ada manusia sekarang yang judi online kan kerasukan setan juga itu. Setannya judi online itu. Kalau ada anak-anak narkoba sekarang itu kan kerasukan setan juga itu. Dan karena sulit dibawa pulang. Dan faktanya sulit juga. Ada yang udah direhabilitasi, masuk Lido, dan Pamar di Siwi sana, pulang dari situ kambuh juga lagi. Overdosis lagi, dan mati. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit sekarang yang merusak cara berpikir atau roh-roh zaman yang lainnya. Dan hanya Yesus yang mampu memberi pengobatan kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah kabar baiknya yang ketiga yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Tuhan mendengar jeritan kita. Tuhan mendengar keluh kesah kita. Dia tidak pura-pura tidak mendengar. Dia tidak membiarkan begitu saja. Dia bertindak. Perempuan Sirofenisia itu disampaikan, pergilah sekarang. Setan itu sudah keluar dari anakmu. Kabar baik yang luar biasa. Pulanglah ibu. Anak muda gak kesetanan lagi, hatinya udah lembut, udah baik. Dia udah tahu mempersiapkan cita-citanya. Arahnya mau kemana udah benar. Gak sesat lagi. Pulanglah ibu. Kalau udah seperti itu, mana lebih mahal daripada harta itu? Udah lebih dari sebuah rumah yang diserahkan. Tak ternilai lagi. Dan kemudian orang yang tidak mendengar tadi, orang yang tuli dan juga yang kelu tadi disembuhkan. Yesus memberikan jawaban. Dan kalau di sini Yesus tidak hanya menyampaikan dengan firman, tapi kalau tangan Yesus sekarang tertumpang di kepala kita, memegang telinga kita, memegang wajah kita. Bagaimana rasanya? Sentuhan kasih dari Yesus itu. Dapatkah kita membayangkan sekarang bagaimana indahnya ketika kita jatuh dulu waktu anak-anak, kakinya terluka, dan kemudian bundanya membersihkannya lebih dulu, dan mungkin hanya meniup
ditiup karena sakit. Padahal sebenarnya sakitnya berkurang karena dinginnya. Kalau sekarang jangan lagi ditiup, tapi kasih es batu aja. Dan kemudian dikasih betadin, obat merah, kemudian dibalut, sembuhlah ya nak. Kita pernah merasakan itu, indah sekali, menghibur sekali. Terima kasih saya punya ibu, saya punya bapak. Dibahasakan di sini lebih dari itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi apakah kita sudah pernah merasakannya, menikmati itu? Seharusnya sudah. Terakhir Bapak Ibu Saudara, kita semua telah menikmatinya. Jangan katakan belum. Kalau belum karena kita enggak pernah mengadu, karena kita enggak percaya, kurang percaya, kurang memeluk, kurang merangkul. Seperti perempuan Sirofenisia itu menyembah di kakinya, memegang kakinya. Sembuhkan aku, sembuhkan anakku, sembuhkan keluargaku. Kita semua telah beroleh kabar baik itu sebenarnya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, setelah kita menikmati, berangkatlah mengabarkan Injil itu. Ikutlah menjadi pekabar Injil bagi orang lain. Ikutlah menjadi penyembuh bagi orang lain. Jangan menjadi melukai orang lain. Jangan jadi pembuat sekat-sekat sekularis tadi atau partikularis tadi kepada orang lain. Tapi kita yang ikut berbincang, berbicara, saling mengasihi, merangkul mereka. Sebab hanya dengan itu maka kita berbicara dalam ayat 37 itu. Berangkatlah Bapak Ibu Saudara dan itulah katakan. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Engkau maha baik. Terima kasih atas firman-Mu dan realitas kehadiran-Mu. Mengusir setan dari anak perempuan itu. Menjadikan orang yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Kabar baik yang sangat indah. Begitu riangnya orang tua dari perempuan yang sembuh itu. Begitu riangnya kegembiraan dari anak yang bisa mendengar dan yang menjadi bisa berbicara itu. Begitu indahnya suara pertama yang bisa dia dengar dan kata-kata pertama yang dia sebutkan. Itulah Bapa sukacita kami. Kamilah orang yang telah disembuhkan itu. Bapa dalam surga, tuntunlah kami supaya teguh, penuh percaya. Bahkan harus menjadi peniru perempuan Sirofenisia itu yang belum menjadi gereja pada zaman itu. Tapi dalam perjumpaan dengan Yesus, dia menjadi gereja yang lebih sungguh-sungguh. Kiranya kesungguhan kami menjadi gereja lebih sungguh dari dia. Dalam kesungguhan itulah kami sekarang memohon kehadirat-Mu. Bapa, sembuhkanlah yang kami kasihi. Revan Andreas Hutapea, Bapak Juru Butar-Butar,
Ibu Lumongga Juniati Manik, anak kami Carlo Nathanael Simanjuntak, Arasel Epelin Pasaribu, Bapak Pargaulan Butar-Butar, Ibu Nyonya Batubara Hotma Nainggolan, dan Windri Yani Limbong. Demikian juga masih banyak Tuhan yang sakit. Ada juga jemaat Tuhan HKBP Tangerang Kota yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu-satu di hadirat-Mu. Tapi banyak jemaat Tuhan yang sakit, rawat jalan, pemulihan di rumah. Dan juga mungkin bersama-sama dengan kami sekarang. Dalam iman kami datang di hadirat-Mu memohon, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Tuntunlah kami dan juga semua keluarga, bahkan orang sakit itu datang dengan kerendahan hati, bertelut dan bersimpuh di hadirat-Mu bahwa kami sebenarnya tidak layak. Dan dengan penuh iman berkata, kalau kami tidak layak menjadi anak, tapi remah-remah yang terbuang, sisa-sisa makanan anak itu pun dimakan anjing itu. Sisa-sisa itu pun kasih kepada kami Bapa. Demi kesembuhan dari yang kami kasihi ini. Tuntunlah mereka, supaya yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Kami berdoa buat rumah tangga yang merindukan lahirnya putra dan putri. Kami juga dengan kerendahan hati datang kepadamu. Dengarkanlah doa-doa kami. Engkaulah yang memberikan, menumpangkan tangan-Mu ke rahim dari para ibu di tengah-tengah keluarga. Memberikan nyawa manusia di sana. Melayakkan mereka untuk memelihara putra-putri yang lahir dari mereka atas kasih-Mu. Layakkan mereka Tuhan. Juga kami berdoa, jika ada umat Tuhan yang tidak lagi berkarakter sesuai dengan kehendak Tuhan, hatinya telah dipenuhi oleh roh-roh zaman ini, atau roh-roh yang lain, mengarahkan pemikirannya, kehidupannya kepada yang Tuhan tidak sukai, yang jahat. Tuntunlah mereka Bapa kembali. Usirlah semua hati dan kekuatan yang menguasai, sehingga mereka kembali dimasuki oleh roh Tuhan, kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bisa bergembira, bersukacita, boleh saling mengasihi dengan keluarga di tengah-tengah rumah tangga mereka, di tengah-tengah keluarganya. Bawalah mereka Bapa pulang. Terima kasih atas firman-Mu. Penuhi kami semua dengan sukacita pulang, membawa kabar baik dari-Mu, kabar yang sangat indah. Kehadiran Sang Maha Tabib itu di hati kami, di rumah tangga kami, di keluarga kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan rumah dan kantor Huria.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.